Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Prasetya Fada Aditya dan rekan saya Alika Nugraha yang selama 30 menit ke depan akan menemani Anda dengan cerita-cerita menarik di sepak bola hanya di Propaganda program sepak bola untuk Anda. mantap. Nah, di episode kali ini kita bakal ngomongin soal Michael Ballack. Benar. Jadi Kak, banyak yang bilang ya Kak, dangdut tak goyang. Ya, Ada yang bilang dangdut tak goyang. kenapa jargonnya itu? Jadi banyak yang bilang nih kalau gelar itu bukan segalanya. Oke. Gitu. Tapi kan seorang pesepak bola ini tentu tidak bisa dilepaskan dari prestasi yang dia raih kan. ya. Biasanya diingat sama penonton tuh ya karena dia meraih gelar atau trofi. Gitu. Benar. Nah, tapi sejago apapun Mbappe, dia ini akan dikenang karena nggak pernah juara Liga Champions. Gitu. Benar. Padahal Mbappe kan jago banget. Ya. Nah, dan hal yang sama juga dirasakan oleh Michael Ballack tadi ya, yang sebenarnya bisa memberikan lebih banyak trofi ke dalam CV-nya. Nah, Michael Ballack ini emang termasuk favorit saya juga karena Betul. saya kan fans Fans Chelsea ya. Jadi emang si Ballack ini jadi salah satu pemain favorit saya juga dan ternyata emang capaian trofi atau gelarnya tidak begitu banyak gitu. Sebenarnya nggak begitu banyak. Sepanjang karirnya sebagai pesepak bola, pria kelahiran Gorlitz ini lekat dengan kesialan ketika dia ingin atau bertanding untuk mendapatkan trofi gitu. Karena di pertandingan-pertandingan penting yaitu Ballack ini seringkali ya gagal untuk meraih trofi tersebut. Makanya dia punya julukan Mr. Runner Up. Mr. Runner Up. Sebenarnya kan Ballack juga bukan pemain yang buruk ya. Betul. Makanya tadi agak kaget di saat Rika bilang bahwa Ballack ini trofinya nggak terlalu banyak. Betul. Karena kan sebenarnya di posisinya nih, Ballack kan gelandang ya. Yep. Ballack ini adalah salah satu pemain terbaik yang pernah diproduksi sama sepak bola Jerman ya. Ya. Dia punya teknik, punya skill dan kepemimpinan yang luar biasa nih Kak di atas lapangan. Oleh karena itu dia dijuluki sebagai Little Kaiser ya, karena dianggap memiliki kehebatan yang sama Der Kaisernya Jerman, yaitu Franz Beckenbauer. Bahkan sama Pele dia dimasukin ke dalam 100 pemain terbaik versi Pele Kak. Betul. Wah, ini 100 pemain terbaik versi Pele, ada pemain Indonesia nggak ya? Tahu kan nomor satunya siapa? Siapa? Pele. Ada juga. Ini kan list dia sendiri ya, bebas. Aku suka dia. Nah, sebenarnya ketika bahas trofi atau gelar, dia sebenarnya nggak minim-minim banget gitu. Karena sepanjang karir dia sudah 4 kali mengangkat trofi Bundesliga. Yang mana itu termasuk banyak lah ya. 3 kali Piala FA, yang ini waktu di Inggris. Dan 2 kali meraih gelar Premier League bersama Chelsea. Ya, namun julukan Mr. Runner Up tidak bisa dilepas dari Ballack ini karena si Ballack ini kerap kehilangan kesempatan untuk meraih gelar di beberapa kompetisi yang bisa membuat CV-nya sebenarnya makin banyak gelarnya gitu. Dan kalau sebenarnya beberapa final tuh kayak ini mah udah pasti deh dia juara, tapi pada akhirnya ternyata dia harus runner up lagi gitu. Sayang sekali. Bener, dan si Ballack ini sebenarnya bisa punya privilege karena saudaranya kan presiden Kak. Hah? Siapa tuh? Barack Obama. Wah, beda dong. Itu Barak. Kalau cadel itu Barak. Ballack. Jadi waktu masih membela Leverkusen nih Kak, Yap, awal kenapa dia dijuluki sebagai Mr. Runner Up. Jadi Ballack ini gagal meraih juara pada musim 1999-2000. Sebenarnya Leverkusen ini cuma butuh seri aja. Yap, itu yang tadi hampir udah pasti sebenarnya. Cuma butuh hasil seri. Dan di laga terakhir tragisnya Leverkusen kalah. Dan karena gol bunuh dirinya Dia sendiri. Emang sial kayaknya. Dan bunuh diri ini dalam hal apapun emang dosa besar gitu ya. Selain emang bunuh diri beneran. Ya, bukan dong. Beda sama gantung diri beda ini. Dan ya bunuh diri mencetak gol sendiri juga ya dosa besar lah gitu ya. Nah, lukanya ini semakin kerasa pedih banget karena di akhir pertandingan kan mereka saingan sama Bayern Munchen ya. Pasti. Mereka tuh poinnya sama Kak, cuma beda selisih gol aja. Aduh, sedih. Coba dia gak bunuh diri. Seri aja itu. Iya. Nah, ada juga cerita tahun 2002 yang mungkin tahun yang paling tidak ingin diingat oleh Ballack. Oke. Ya, karena itu ia tahun itu gagal meraih gelar juara dalam 4 kompetisi yang berbeda. Bayangkan dalam 1 tahun karena waktu itu bahkan posisinya berdekatan. Waktu itu Bayern ceritanya merosot ke posisi 2 Bundesliga, lalu kalah dari Schalke pada DFB Pokal. Dan puncaknya adalah ketika mereka kalah dari Real Madrid pada final Liga Champions. Jadi ada dalam 1 tahun ada 4 yang harusnya dia masuk CV itu 4-4-nya semuanya gagal. Makanya itu dia. Dan satunya lagi nih yang paling penting. Apa tuh? Silakan. Benar. saya kira itu mau bercanda loh. Nah,
Setelah itu lebih dari sebulan setelah kegagalan di Hampden Park tersebut, Balak harus melihat negaranya Iya. kalah dari Brazil pada final Piala Dunia 2002 yang paling gitu. sedih. Nah ini Kalau 2-0 ya. benar Dari sama Ronaldo. Brazil. Nah ia yang harusnya dapat 3 gelar di level klub justru menerima kenyataan kalau Bayer Leverkusen menjadi bahan ejekan dengan julukan Neverkusen Leverkusen. pada Travel Honor gitu. Iya, benar-benar. Nah nasib buruk Balak ini mungkin Balak berpikir kayak wah kayaknya saya harus pergi nih ya Iya, dari Bayer ke Leverkusen. Bayern gitu. Tapi nasib buruknya ini nggak mau pergi Kak meski dia udah meninggalkan Jerman Ketempelan kayaknya. untuk berpetualang ke Inggris bersama Chelsea. Betul. Tapi kan mungkin Balak berpikir bahwa santet itu kan biasanya cuma ada di pulau. Kalau kita udah keluar pulau tuh Cabut, udahan. ya gitu. udah. Tapi ternyata kayak Ya. di Chelsea pun masih ada nuansa yang sama. Di musim pertamanya nih Chelsea Yap, ini yap, terpaut yap. 6 poin dari Manchester United. Ya. Sialnya ini yang di musim keduanya Kak, di mana Chelsea cuma terpaut 2 poin dari Iya, Manchester United di akhir klasemen gitu. Balak ini sebenarnya sempat menjadi pahlawan Chelsea gitu ketika mengalahkan si tadi Manchester United dengan skor 2-1. Si 2 golnya itu yang waktu itu membawa Chelsea menyamai poin United yang sama-sama mengantongi 85 Sempet poin. sama poinnya. Iya, 85. Nah, mesti kalah selisih gol. Namun setidaknya si Balak ini memberikan harapan lah, bisa nih tahun ini kita juara gitu walaupun tipis. Nah sayangnya si Chelsea ini justru bermain imbang pada laga terakhir sehingga mereka terpaut 2 angka pada akhir kompetisi. Nah waktu itu si Chelsea juga gagal menjadi juara Piala Liga setelah kalah dari Tottenham Hotspur. Dan itu Jadi yang akan kita bahas nanti Kak. iya. Soal Chelsea dan Tottenham Hotspur. Karena ya itu jadi dia ketika di Liga Jerman gagal membawa juara klubnya, ke tim lain dia juga gagal membawa juara tim lain itu. Kayaknya yang perlu dirupiah itu si Balaknya gitu, bukan timnya. Iya benar-benar sama-sama kalah di final ya. Betul. Nah, ada kejadian yang sama-sama menyakitkan sebenarnya buat Iya, Balak. traumatis ya, itu sama kayak 2002. Balak ini memiliki kesempatan buat membawa Jerman untuk menjadi juara di level Eropa pada 2008 Kak. Tapi lagi-lagi takdir membawanya menjadi ke peringkat kedua gitu di 2008 ya. Karena Chelsea ini kembali kalah dari Manchester United Kak. Betul. Di final Liga Champions di Moskow. Yang terinya Serinya dan lebih sialnya lagi adalah Wina menjadi saksi ketika Jerman kalah dari Spanyol pada final Euro 2008. kalah lagi di final. Kalah lagi dan bukan cuma Wina yang jadi saksi, tapi juga ada Resti sama Komarudin. Enggak dong. Kenapa saksinya jadi saksi Resti ya? Nah kemudian berlanjut nih ke akhir dia pensiun menjadi pemain sepak bola. Betul. Nih si Balak ini menghiasi riwayat karirnya dengan status spesialis nomor 2 tetap. Ketika ia kembali ke Bayer Leverkusen setelah malang melintang di Chelsea, Balak ini hanya sanggup membawa tim ini finish 7 poin di bawah Borussia Dortmund. Nah, pada Oktober 2 Oktober 2012 ia memutuskan untuk gantung sepatu akhirnya. Benar-benar. Nah setelah gantung sepatu ya kayak beberapa kesebelasan yang sebelumnya diperkuat justru meraih trofi. Benar. Coba yang tidak pernah ia dapatkan ketika dia berstatus dia pemain. sebagai pemain. Contohnya nih, Jerman juara Piala Dunia 2014. Pas. Dan 5 bulan sebelum dia memutuskan sepatu, Chelsea juara Liga Champions. Di Jerman. Di Jerman untuk Kalahkan pertama Bayern. kalinya, iya. Aduh, kocak. Nah, meski dikenal sebagai kesialannya itu yang sering meraih gelar runner up atau Mr. Runner up, si Balak ini mengaku tidak pernah mempermasalahkan hal tersebut. Jadi ya udah anti bully lah untuk masalah ini. Karena Balak yang bilang kalau dia jangan cuma menilai seseorang cuma dari gelar yang kalau misalnya ada orang yang menilai pemain bola itu dari gelar itu berlebihan. Kata dia. Dia mencontohkan Johan Cruyff dan juga Luis Figo yang mana menurut dia pemain yang tidak punya trofi itu tidak selamanya tidak Nggak penting bagus, gitu, iya. gak bagus karena ya itu dua legendary itu juga punya karisma, tetap juga punya skill yang mumpuni walaupun tidak punya banyak gelar di banyak gelar, kabinet rumahnya. Betul. Nah, terlepas dari statusnya juga sebagai jagoan runner up, si Balak ini menjadi salah satu pemain yang terbaik yang dimiliki oleh Jerman karena ya tadi capaiannya mungkin tidak tidak sebanyak Klose atau misalnya Neuer yang Klose sekarang ya. Juara Piala Dunia 2014 kan. Betul. Tapi ya tadi Balak ini salah satu karena dia posisinya gelandang juga, tidak harus mencetak gol rekor dia tidak harus banyak tapi ya yang penting dia bisa membawa tim menuju kemenangan gitu. Baik banget kayak bahasan kita soal Michael Balak.
Jangan kemana-mana, tetap di Propaganda, program sepak bola untuk Anda. mantap.